Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda yang lagi beberes rumah, jagain warung, atau yang lagi nyiapin sarapan buat keluarga tercinta. Dan buat single mom, jangan nyerah, tetap tersenyum, jaga kewarasan. Kalau ada yang gombal bunda, bilang gini, apakah kamu sanggup membiayai semua-muanya? Bukan cuman aku tapi juga my bocil-bocilku. Mimin kok jadinya ngelantur. Well, daripada lama-lama ngalon mengidul, yuk kita dengerin kisah rumah tangga yang bikin kita gregetan. So, let's check it out. Ada keterkejutan di wajah Kavindra begitu mendengar jawaban Aira. Ia sontak menatap Indira dengan tatapan tajam. Indira yang menyadari itu lantas menggigit bibir bawahnya, ketar-ketir akan respon Kavindra. Sementara Aira diam-diam tersenyum semir. Bukannya kamu bilang sudah mempersiapkan semuanya, Indira? Tanya Kavindra dengan nada serius. Indira gelagapan. Di tengah rasa paniknya, ia benar-benar kesal dengan Aira. Ia tidak tahu apakah Aira sengaja menjawab jujur pertanyaan Kavindra atas tujuan tertentu, atau memang perempuan itu tak peka dengan situasinya. Apapun itu, ia tetap saja kesal. Meskipun kalau dilihat dari wajah polos Aira, sepertinya perempuan itu memang tak bermaksud apa-apa. Jawab saya, Indira. Apa yang sudah kamu persiapkan sebenarnya? Tanya Kavindra lagi. Silahkan nikmati, Indira. Semoga beruntung. Ini masih pemanasan loh. Ejek Aira dalam hati. Ia tetap dalam mode memasang wajah polosnya, padahal diam-diam senang melihat raut pias Indira. Aku udah... Indira berusaha berpikir cepat, namun sayangnya, ia benar-benar tak bisa menemukan jawaban aman yang bisa menyelamatkannya. Kavindra bukan orang bodoh. Kalau ia membohongi pria itu dan mengatakan sudah membeli sesuatu, Kavindra pasti meminta buktinya. Maaf mas, sebenarnya aku baru ngerencanain apa aja yang mau dibeli. Tapi hari ini aku mau urus semuanya kok sama Mbak Aira, iya kan Mbak? Indira akhirnya menjawab. Ia melirik ke arah Aira, seakan memberikan kode agar perempuan itu membelanya. Toh, ini semua bermula dari mulut bocor Aira. Aira lagi-lagi tersenyum penuh arti. Sebenarnya ia enggan membela Indira, tetapi karena ingin tetap bermain cantik, ia pun menganggukkan kepalanya. Indira bisa curiga kalau ia kembali menjawab dengan sesuatu yang semakin memojokkan perempuan itu. Benar tuan, tadi Indira datang ke kamar buat main sama baby L, terus ngajakin saya belanja keperluan akikah, jawab Aira. Indira cepat-cepat mengangguk, menyetujui ucapan Aira. Apa Mbak Aira beneran gak bermaksud apa-apa ya? Ini buktinya dia ngebelain aku, tapi tetap aja ngeselin. Kapan sih dia pinteran dikit? Lugu amat jadi orang, dumelnya dalam hati. Jawaban Aira ternyata tak membuat Kavindra puas. Mulai tampak gurat-gurat amarah di wajahnya. Tatapannya yang semakin mengintimidasi Indira justru membuat Aira bertambah senang. Sementara itu Indira kian kicep menyadari Kavindra tetap marah kepadanya. Jadi tadi pagi kamu bohong sama saya? Tanya Kavindra dengan nada dingin. Maaf mas, aku cuma gak mau bikin kamu salah paham. Sebenarnya aku emang udah berencana beli hari ini kok. Bohong banget, jelas-jelas dia bahkan gak tahu acaranya tinggal beberapa hari lagi, batin Aira. Kavindra menghela nafas gusar. Ia lantas merogoh ponselnya dari saku celana. Indira yang menyadari itu seketika semakin merasa tertekan. Ia bisa menebak apa yang akan dilakukan Kavindra. Ketakutan Indira benar-benar terjadi. Kavindra mengambil ponselnya untuk membuka aplikasi perbankan. Pria itu sontak memasang wajah geram melihat transaksi black card yang diberikannya kepada Indira. Ada transaksi kurang lebih 150 juta yang telah dipakai perempuan tersebut. Kalau kamu memang belum mempersiapkan apapun, lalu untuk apa pengeluaran ini? Tanya Kavindra. Jantung Indira rasanya hampir meloncat ke perut. Tangannya mendingin seketika. Kamu menggunakan kartu itu untuk keperluan pribadimu? Indira tanpa sadar terus menggigit bibir bawahnya. Indira menarik nafas panjang. Maaf mas,
Hanya 2 kata, tetapi sukses membuat Kavindra geram. Ternyata saya salah mempercayai kamu, Indira. Apa kamu lupa alasan saya memberikan kartu itu? Maaf mas, aku bakal belanja sekarang juga. Gak perlu, mana kartu itu? Indira terkesiap. Maksudnya mas, kembalikan black card saya. Tapi mas, saya nggak habis pikir. Bisa-bisanya kamu lebih mementingkan dirimu sendiri daripada kebutuhan anak kita. Maaf mas, aku kembalikan kartu saya sekarang. Terus gimana mau beli? Anak buah saya lebih bisa dipercaya daripada kamu. Timpal Kavindra mulai tak bisa menahan emosinya. Indira berusaha kesal menahan kekesalannya. Ini semua gara-gara mulut bocor Aira. Ia bersumpah akan memarahi perempuan itu nanti. Mau tak mau ia pun membuka tas dan mengambil dompetnya. Kemudian mengeluarkan black card itu dan mengembalikannya ke tangan Kavindra dengan berat hati. Kavindra mengambil kartu tersebut seraya menghela napas panjang. Ia menatap Indira dengan serius. Saya sebenarnya nggak pernah mempermasalahkan kalau kamu mau beli keperluan pribadimu. Tapi seharusnya kamu mengutamakan apa yang penting dulu. Indira tak menjawab. Ia masih kesal karena kartu itu diambil darinya. Padahal ia masih memiliki list barang-barang branded yang ingin dibelinya. Saya akan menyuruh anak buah saya yang membeli keperluan acara itu. Kalian bisa masuk sekarang. Indira mengangguk sebal. Iya mas. Tanpa menunggu Aira, Indira langsung melangkah memasuki rumah. Aira yang menyadari wajah kesal perempuan itu tiba-tiba. Dia diam-diam tersenyum puas. Duh, kasihan deh yang gak bisa shopping lagi. Kavindra mengernyitkan keningnya. Apalagi yang kamu tunggu? Aira terkesiap. Ia lantas tersenyum kikuk. Saya masuk dulu tuan. Ia kemudian menyusul Indira masuk ke rumah. Tinggallah Kavindra yang masih berusaha meredam emosinya. Padahal sebelum datang tadi suasana hatinya sudah buruk karena masalah pekerjaan. Ia pulang dengan tujuan melihat Elzio, karena bayi itulah yang kerap berhasil menyejukkan hatinya. Ternyata sesampainya di rumah Indira membuat suasana hatinya semakin buruk. Malam harinya Kavindra tampak membaringkan kepala dengan mata terpejam di meja kerja. Ia masih banyak kerjaan sampai-sampai tertidur di sana. Sementara itu di kamar Elzio, Aira mulai sadar kalau Kavindra tak kunjung datang ke kamar itu. Apa jangan-jangan suasana hatinya masih buruk ya gara-gara masalah tadi? Aira merasa ini sangat tepat untuk mencoba menenangkan hati Kavindra. Siapa tahu pria itu luluh dan kalau beruntung bisa jatuh cinta kepadanya. Dengan begitu rencananya untuk membawa Elzio pergi dengan uang banyak akan semakin mulus. Setelah memastikan Elzio tidur nyenyak, Aira pun turun ke lantai bawah untuk membuat segelas teh hijau kesukaan Kavindra. Setelah jadi, ia kembali naik ke lantai atas dan memasuki ruang kerja Kavindra. Permisi tuan, kata Aira memberanikan diri terus melangkah memasuki ruangan tersebut. Ada apa? Ini saya bikinkan teh hijau buat tuan. Saya kan gak nyuruh. Saya inisiatif aja tuan. Maaf kalau mengganggu. Gak apa-apa, terima kasih. Aira tersenyum manis. Ia memperhatikan berkas-berkas di sekitar Kavindra. Kerjaannya banyak banget ya. Kavindra mengangguk tanpa menjawab. Ia kembali fokus dengan berkasnya tanpa menyuruh Aira pergi dari sana. Kerja sampai kayak gini emangnya uangnya buat apa sih tuan? Kan buat bayar kamu. Aira terdiam. Tiba-tiba sebersit rasa kasihan timbul di benaknya. Boleh dicicil kok. Nggak harus langsung 1 M. Kavindra mengernyitkan kening. Kamu sedang mencoba mengasihani saya? Aira terkesiap. Bukan begitu. Saya cuma nggak mau tuan terlalu memaksakan diri. Bukannya kesehatan tuan lebih penting. Saya kerja lembur hari ini karena besok mau ajak kamu keluar. Aira mengerjap kaget. Apa ia tidak salah dengar? Hah? Keluar? Besok temani saya belanja kebutuhan Elzio. Lalu Indira gimana tuan? Gimana kalau dia tahu dan mau ikut? Kita bertemu di luar, jangan sampai dia tahu. Aira mengangguk paham. Terus Elzio? Biar Sus Eli yang jaga. Baiklah, saya paham. Kalau begitu saya permisi dulu tuan. Aira baru ingin keluar tetapi Kavindra tiba-tiba menahan tangannya, membuat Aira kaget dengan jantung mendadak berdebar kencang. Tuan Kavi, tolong beri saya energi. Aira memasang wajah bingung. Maksudnya? Tuan,
Apa yang Aira semakin kaget begitu Kavindra tiba-tiba mendekatkan wajahnya. Apa yang dilakukan Kavindra ternyata bukanlah yang terbersit di pikiran Aira. Ia kira pria itu lagi-lagi ingin mencuri ciuman darinya. Jujur saja, kalau memang kali ini Kavindra benar-benar melakukannya, Aira mungkin tak akan menolak. Nyatanya Kavindra justru menyenderkan kepalanya di pundak Aira. Tangan pria itu melingkar di pinggangnya dengan erat. Entah mengapa, tubuh Aira seakan menyerap rasa lelah yang dirasakan oleh Kavindra. Tetap seperti ini, bisik Kavindra. Aira mengangguk pelan. Ia nggak memundurkan kepalanya karena geli dengan hembusan nafas Kavindra di lehernya. Rambut tuan wangi. Aira berusaha keras mengatur degup jantungnya. Posisi mereka benar-benar tak aman untuk jantungnya ditambah lagi. Ia tak berbohong saat mengatakan rambut Kavindra wangi. Kavindra sendiri tampak memejamkan matanya. Entahlah, ia benar-benar nyaman menyandarkan kepalanya di pundak perempuan tersebut. Rasa lelahnya seakan berkurang drastis, ditambah lagi ia juga mencium aroma wangi lembut di leher Aira. Ia jadi terbuai dan merasa mengantuk dalam posisi itu. Untuk malam ini tak ada semacam keinginan lebih yang dirasakan Kavindra. Tadi ia benar-benar lelah, otaknya seakan terkuras, menguras pekerjaan. Bak seorang anak kecil, ia hanya ingin tidur di pelukan hangat seorang ibu. Dan Aira memiliki kehangatan itu. Perlahan, kesadaran Kavindra mulai menghilang, hingga akhirnya ia benar-benar tertidur dan mendengkur halus. Tuan, panggilnya, tak ada sahutan. Ya ampun, dia tidur beneran. Kalau kakinya kesemutan, mangku aku gimana? Batin Aira. Aira diam-diam berusaha melihat wajah Kavindra. Pria itu tampak tidur nyenyak. Tanpa terganggu dengan posisi tidurnya, Aira tiba-tiba tersenyum tanpa alasan yang jelas. Tangannya mulai bergerak membelai pelan rambut pria tersebut. Rasanya masih percaya. Tak percaya orang yang tengah memangkunya sekarang adalah ayah dari bayinya. Kavindra melenguh pelan. Ia mulai terbangun karena sentuhan Aira di kepalanya. Tuan Kavi lebih baik tidur di kasur. Kaki Tuan bisa kesemutan kalau begini terus. Kamu masih ingin terus berada dalam posisi ini? Tanya Kavindra tiba-tiba. Aira sontak salah tingkah. Ia buru-buru turun dari pangkuan Kavindra dan berdiri di samping kursi kerja pria itu. Kalau begitu saya pergi. Tunggu. Kita susun rencana untuk besok. Iya Tuan. Besok saya berangkat kerja hanya sekitar 3 jam untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Setelah kamu selesai mengurus LCO dan bersiap-siap, kamu keluar dari rumah dengan taksi. Nanti saya yang pesankan taksinya pukul 10. Kamu harus sudah keluar dari rumah tepat waktu, paham? Aira mengerjap takjub. Seingatnya ini adalah kalimat panjang yang pernah diucapkan Kavindra kepadanya. Ya, walaupun dalam bentuk instruksi, ia tak menyangka Kavindra bisa berbicara sebanyak itu dalam satu waktu. Hei, apa kamu paham? Iya, paham Tuan. Oh, bagus kalau gitu. Saya lupa menanyakan gaji kamu. Apakah sudah dibayar oleh Indira? Aira menggelengkan kepalanya. Benar juga, ia sudah sebulan lebih di rumah itu. Seharusnya ia sudah menerima gaji pertamanya. Berapa kesepakatanmu dan Indira? Aira lagi-lagi menggeleng. Kami belum bahas itu, Tuan. Kavindra menghela napas panjang. Ia membuka laci kerjanya kemudian mengeluarkan 5 gepok uang dari sana. Apa segini cukup? Aira terbelalak melihat uang yang disodorkan Kavindra. 50 juta, Tuan? Ya, apakah kurang? Aira cepat-cepat menggelengkan kepala. Tadinya ia ingin mengambil semua uang itu tanpa berbasa-basi, namun tiba-tiba ia teringat saat Andri menjumpai uangnya dan memintanya. Enggak, kali ini aku enggak mau ngasih dia uang cuma-cuma lagi. Lebih baik jangan sekarang Tuan. Saya enggak mau suami saya lihat uang itu dan minta bagian. Dia minta yang bonus kemarin. Aira mengangguk. Baiklah. Kavindra kembali memasukkan 4 gepok uang dan hanya menyisakan 1. Uang gaji kamu saya simpankan. Kamu bisa minta kapan saja kamu mau, tapi ambil yang ini untuk pegangan kamu. Ucap Kavindra sambil menyodorkan uang senilai 10 juta kepada Aira. Terima kasih Tuan, kamu bisa keluar sekarang. Aira mengangguk patuh. Ia bergegas pergi dari ruangan tersebut sebelum Indira memergoki mereka. Ia kembali ke kamar LCO. Untung saja selama ia pergi bayi itu tidak menangis.
Apa besok semuanya akan berjalan dengan lancar? Bisik Aira sebelum perlahan memasuki dunia mimpi. Kali ini tak ada mimpi buruk yang mengganggu Aira, hanya mimpi indah yang membuatnya tidur nyenyak sampai pagi. Setelah bangun dan melakukan rutinitasnya seperti biasa, jantung Aira tiba-tiba berdegup kencang. Menyadari sebentar lagi ia harus keluar rumah untuk menemui Kavindra di luar. Sampai pagi ini Andri tak kunjung memunculkan batang hidungnya. Bukannya cemas, Aira justru bersyukur. Karena tak harus memutar otak untuk membuat alasan keluar rumah. Aira mulai gelisah melihat ke arah jam dinding. Sudah pukul 9.45. 15 menit lagi ia sudah harus menunggu taksi pesanan Kavindra di luar gerbang. Seharusnya ia sudah bisa bergerak sekarang. Sus Eli, saya mau keluar rumah sebentar, mau beli kebutuhan di supermarket. Saya titip baby El dulu ya. Susi Eli mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia tampak senang hati menerima Elsio di gendongannya. Aira menghela nafas lega. Ia tinggal keluar dari rumah itu. Sayangnya Aira berpapasan dengan Indira yang baru selesai sarapan. Perempuan itu memang bangun kesiangan dan tadi tidak sarapan bersama Kavindra. Mbak mau kemana? Tanya Indira saat melihat pakaian Aira lebih rapi dari biasanya. Kakak iparnya itu juga tampak berdandan tipis dan membawa tas selempang. Entah mengapa jantung Aira semakin berdebar-debar. Seakan ia adalah seorang selingkuhan yang tertangkap basah oleh istri sah laki-laki itu. Mbak mau keluar sebentar, Dir. Mau beli kebutuhan pribadi. Belanja kebutuhan pribadi? Emangnya Mbak udah punya uang? Aira menganggukkan kepala. Udah, Mbak kan udah sebulanan di rumah ini. Kapan Mas Kavi ngasih gajinya? Tadi pagi, Dir. Jadi, Mas Kavi ngasih gaji berapa? 5 juta, Dir. Indira akhirnya mengangguk puas. Ia memang tidak rela kalau Kavindra memberikan gaji banyak kepada Aira. Ya udah kalau gitu, jangan lama-lama perginya Mbak, repot kalau Elsio tantrum lagi. Iya Dir, Mbak pergi dulu. Aira menghela nafas lega karena ia akhirnya bisa lepas dari interogasi Indira. Ia cepat-cepat keluar dari rumah dan melihat sebuah mobil taksi sudah menunggu di luar pagar. Ternyata Kavindra menunggu Aira hanya sekitar 10 menit dari rumah. Ia menunggu di sebuah kafe sambil menikmati segelas teh hijau. Setelah Aira sampai di sana, ia mengajak perempuan itu langsung memasuki mobil. Kita mau belanja kebutuhan syukuran baby El kan, Tuan? Aira sebenarnya segan duduk di samping Kavindra. Bukan? Terus? Kebutuhan bulanan Elsio. Kalau untuk syukuran sudah diurus anak buah saya. Tuan, kita ke mall? Iya, kenapa? Aira tak menjawab. Ia menunduk, menatap pakaiannya. Kavindra mengikuti arah pandangan perempuan tersebut. Jangan pikirkan itu, kita kesini untuk belanja, bukan fashion show. Aira menghela napas panjang. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Paling ia hanya harus memasang muka tebal kalau ada orang yang memandang aneh ke arahnya. Pintu kaca mobil diketuk oleh Kavindra. Aira terkesiap. Ia cepat-cepat ikut turun dari mobil. Kavindra berjalan terlebih dahulu memasuki mall. Aira mengikuti dengan rasa tidak percaya diri. Lihatlah pakaian mereka yang sangat bertolak belakang. Kavindra mengenakan setelan jas dan celana mahal. Sementara ia mengenakan setelan sederhana yang bahkan entah apa mereknya. Kavindra ternyata sadar. Aira ragu-ragu mengikuti langkahnya. Ia menghela nafas gusar. Pria itu tiba-tiba mundur mendekati Aira, kemudian menggandeng tangan perempuan itu. Ayo kita cari gaun yang bagus. Aira benar-benar kaget bukan main. Ia menatap tangan mereka yang berpegangan. Entah mengapa jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Tuan, kita kesini untuk pilih pakaian yang bikin kamu percaya diri, sela Kavindra. Gluk. Aira menelan ludah. Tuan, tapi harganya, ambil saja Aira, jangan buang-buang waktu. Ini Tuan, cari lagi yang lain. Nggak perlu Tuan, saya nggak mau bikin Indira dan suami saya bertanya-tanya kalau tiba-tiba saya punya banyak baju bagus. Ya sudah, kalau begitu, Kavindra akhirnya membayar pakaian yang dipilih Aira. Ia menyuruh perempuan itu langsung mengenakan untuk berkeliling mall. Ya ampun, bagus banget, gumam Aira setelah berganti baju dan melihat dirinya di depan cermin besar. Setelah itu mereka lanjut berkeliling menyusuri mall tersebut. Aira terkesiap saat Kavindra lagi-lagi menggandeng tangannya. Padahal Aira sudah berganti pakaian yang lebih bagus dan tingkat percaya dirinya sudah naik. Tuan, tangannya, jangan banyak protes. Ayo kita belanja keperluan Elzio.
Apa saja barang Elsio yang hampir habis. Sekarang pegangan tangan mereka sudah terlepas karena Kavindra mendorong sebuah troli. Tadinya Aira sudah menawarkan untuk mendorong benda tersebut tetapi ditolak oleh Kavindra. Kamu ternyata cerewet juga ya. Kavindra yang merasa kalah berdebat dengan Aira. Habis Tuan ngeyel, udah saya bilang BBL biasanya pakai minyak telon yang ini, tapi Tuan malah mau pilihin yang lain. Tapi kan harganya lebih mahal yang saya pilih tadi. Terus kalau ternyata nggak cocok di kulit BBL gimana? Misalnya bikin dia gatal-gatal bahkan sampai bengkak, gimana ayo? Ya udah, terserah kamu. Aira tertawa kecil. Ia benar-benar menikmati perdebatan kecil mereka setelah mendapatkan semua barang kebutuhan Elsio. Aira pun teringat ucapannya tadi kepada Indira. Tuan, sebentar ya, saya mau beli barang kebutuhan saya juga. Soalnya tadi terlanjur bilang ke Indira mau belanja. Ya silahkan, saya temani. Setelah berbelanja, Kavindra menitipkan barang belanjaan mereka. Kita makan siang dulu sebelum pulang. Aira hanya menurut, kebetulan perutnya memang mulai agak lapar. Ia mengikuti Kavindra memasuki restoran tersebut. Kamu pesan dulu, saya mau ke toilet sebentar. Aira mengangguk. Saat sedang asik memilih menu makanan, matanya tak sengaja melihat dua orang yang baru selesai makan dan mau keluar restoran. Mereka tak lain adalah Andri dan istri mudanya. Tangan Aira terkepal kuat. Sebenarnya bukan rasa cemburu yang menguasai hati Aira, melainkan amarah yang menggelegak. Ia masih ingat alasan Andri sebelum pergi tempo hari. Pria itu selalu saja beralasan ada pekerjaan. Namun apa yang Aira lihat sekarang, Andri asik merangkul selingkuhannya yang tampak minor dengan make up tebal itu. Tak ada lagi alasan Aira untuk mempertahankan pernikahannya yang beracun. Banyak sekali kesalahan Andri yang tak bisa dimaafkannya. Selain terlibat dalam kejadian terenggutnya kesuciannya malam itu, Andri juga tega menyelingkuhi dan membohongi Aira berkali-kali. Pria itu bahkan berlagak playing victim dan selalu membahas kehamilan Aira untuk membela diri. Aira tak lagi menemukan cinta di hatinya untuk Andri. Sebenarnya semenjak mereka bertemu lagi, Aira juga tak tahu perasaan yang sebenarnya untuk pria itu. Secara mereka berpisah selama 8 bulan, mungkin saja selama menjalani hidupnya di panti. Cinta Aira perlahan memudar untuk pria itu. Saat itu ia bersedia kembali karena memang tak pernah ada kata talak yang terucap dari mulut Andri. Silahkan bersenang-senang selagi ada waktu, Mas. Tunggu tanggal mainnya, gumam Aira. Aira cepat mengambil ponsel Androidnya dari dalam tas. Itu adalah ponsel miliknya dulu yang sempat hilang. Tapi ternyata tersimpan di bawah lipatan pakaiannya di lemari rumah Ibu Andri. Saat itu Aira menemukannya ketika mengemas pakaian untuk dibawa ke rumah Kavindra. Sebelum Andri dan selingkuhannya benar-benar keluar dari restoran, Aira langsung memotret kedua orang tersebut. Dengan ponselnya, ia diam-diam tersenyum miring melihat hasil bidikannya. Wajah Andri dan wanita menor itu terlihat jelas di sana. Foto ini akan jadi bukti kuat di persidangan perceraian kita nanti, Mas. Karena tak ingin Andri tahu keberadaannya, Aira kemudian menutup wajahnya dengan buku menu, sampai kedua orang itu benar-benar keluar dari restoran. Sudah memilih? Belum, barusan saya tahu. Aira mengernyitkan keningnya. Tuan juga lihat mereka? Ya, selera suami kamu rendah. Maksud Tuan, selera dia dalam memilih perempuan. Jadi maksud Tuan saya ini... Oh, Kavindra seketika menatap Aira. Maksud saya perempuan itu, wajahnya seperti memakai topeng. Jadi saya termasuk atau enggak? Kavindra mengendikan bahunya. Intinya dia laki-laki bodoh. Aira tanpa sadar tersenyum. Bukankah arti dari perkataan Kavindra adalah Andri bodoh karena sudah menyelingkuhinya? Berarti di mata Kavindra dia itu. Jangan berpikir macam-macam. Saya sudah pilih menu. Sekarang kamu, suara Kavindra. Aira akhirnya memilih menu yang sama seperti Kavindra. Sepanjang makan siang, ia jadi terlupakan dengan amarahnya karena tadi memergoki Andri. Ia benar-benar menikmati momen tersebut. Setelah makan, mereka kembali ke tempat penitipan barang dan mengambil semua belanjaan dengan troli. Kavindra menyuruh Aira menunggu di lobi karena ia akan mengambil mobil. Untung saja mereka tak bertemu lagi dengan Andri sampai selesai memasukkan barang ke mobil dan naik ke mobil tersebut. Kapan kamu akan menceraikan laki-laki bodoh itu? Seperti yang saya bilang, waktunya belum tepat, Tuan.
Saya belum balas dendam, dan lagi pula saya belum mendapatkan uang itu dari Tuan, jawab Aira. Kavindra menoleh sekilas ke arah Aira. Kamu yang belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada saya. Aira terdiam sejenak. Kavindra benar, sekarang semua tergantung di tangannya. Kavindra akan memberikannya uang 1 miliar itu kalau ia sudah menepati perjanjian mereka. Sebenarnya semalam Aira sudah mau pasrah saat mengira Kavindra ingin menciumnya. Tapi ternyata pria itu hanya melepas lelah di pelukannya. Saya belum selesai datang bulan, jawab Aira akhirnya. Kavindra hanya mengangguk paham. Ia memarkirkan mobil di depan kafe tempat tadi bertemu dengan Aira. Saya pesankan taksi online, bawa pulang barang-barang kamu saja, yang lainnya biar saya. Baik Tuan. Mereka kembali berpisah di tempat tersebut. Sebuah mobil taksi datang beberapa menit setelahnya. Aira pulang dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi ia masih kesal karena lagi-lagi memergoki Andri. Tetapi di sisi lain ada rasa bahagia yang tak sulit dijelaskan setelah menghabiskan waktu dengan Kavindra. Sore ini Indira tidak lagi menahan kesabarannya. Ia sudah muak tidur sendiri setiap hari. Rasanya percuma ia tinggal di rumah sebesar itu, tetapi tidak bisa merasakan jadi istri Kavindra sepenuhnya. Seharusnya sekarang Mbak Aira udah gak nifas lagi kan. Aku bakal bikin Mas Kavi bertekuk lutut malam ini, gumam Indira. Indira tahu setiap pulang kerja Kavindra pasti ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Ia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menarik perhatian Kavindra. Sebelum suaminya pulang, Indira sudah tampak cantik dengan sebuah lingerie yang membuat lekuk tubuhnya semakin terbentuk indah. Indira tersenyum puas menatap pantulan dirinya di kaca. Menurutnya ia tak kalah cantik dari Ralin, apalagi Aira. Ya setidaknya ia menang di perawatan daripada kakak iparnya tersebut. Walaupun terkadang ia berpikir Aira sebenarnya lebih cantik kalau Andri bisa memodali perempuan itu perawatan. Harusnya dengan penampilan seperti ini Mas Kavi bisa tergila-gila sama aku. Indira menatap jam dinding. Sebentar lagi seharusnya Kavindra sampai di rumah. Dan benar saja, setelah menunggu sekitar 13 menit, pintu kamarnya terbuka. Mas, kamu udah pulang? Kavindra terpaku melihat penampilan Indira. Pakaian perempuan itu jauh lebih minim dari biasanya. Apa-apaan ini? Mas, Indira memasang wajah inosen. Aku mau minta maaf lagi karena udah nyanyain kepercayaan kamu. Malam ini aku mau nebus kesalahan aku, Mas. Menebus kesalahan? Aku udah bersih, Mas. Gak nifas lagi. Kamu udah bisa nyentuh aku. Kavindra sontak berdecak kesal. Ia tak tertarik sedikit pun mendengar ucapan perempuan itu. Suasana hatinya yang awalnya bagus tiba-tiba jadi memburuk. Apa kamu tuli? Maksudnya, Mas? Jangan pura-pura bodoh, atau kamu memang bodoh. Kavindra yang tadinya tak berniat marah-marah jadi kesal. Mas Kavi, saya anggap kamu lupa, jadi dengar ini baik-baik. Sampai kapanpun, saya nggak akan menyentuh kamu, jadi stop bertingkah seperti ini. Tapi aku istri kamu, Mas. Istri sah kamu. Mau sampai kapan? Saya hanya menganggap kamu ibu dari bayi saya, jadi jangan pernah berharap lebih. Mas Kavi, mata Indira mulai berkaca-kaca. Apa nggak bisa kamu buka hati buat aku, Mas? Stop bertingkah seperti ini. Saya bisa menceraikan kamu kapan saja kalau saya sudah benar-benar muak. Kamu nggak bisa menceraikan aku, Mas. Ingat, ada Elcio di antara kita. Terserah apa katamu, yang jelas saya nggak tertarik dengan omong kosong kamu ini. Aku lakuin ini karena aku istri kamu, Mas. Aku udah nggak nifas lagi. Jadi diamlah Indira. Kamu merusak hari saya. Tanpa memberi kesempatan kepada Indira untuk berbicara, Kavindra langsung bergegas keluar dari kamar. Indira benar-benar merusak suasana hatinya. Di dalam kamar, Indira mencak-mencak sambil mengepalkan tangannya. Respon Kavindra benar-benar di luar rencana. Sebenarnya dia itu normal atau enggak sih? Bisa-bisanya nolak aku terus. Lihat aja Kavindra, suatu saat kamu yang bakal mohon-mohon buat nyentuh aku, gumam Indira geram. Acara tasyakuran akikah Elcio sudah selesai. Aira sangat terharu saat tadi melihat acara cukur rambut bayinya dan pengumuman tentang nama sang putra. Hanya satu yang membuat hatinya perih, yaitu Indira yang terang-terangan mengklaim putranya sebagai anak kandung di hadapan para tamu. Ya, meskipun tamunya tidak terlalu banyak, tetap saja Aira merasa sedih. Andai saja bisa, ia ingin dunia tahu bahwa dirinya ibu kandung Elcio yang sebenarnya.
Ialah yang sebenarnya berjuang berbulan-bulan menjalani masa kehamilan yang tak mudah, di mana saat perutnya membesar ia masih harus membuat kue saat subuh agar bisa dijual oleh anak panti. Sus Aira kok kayaknya sedih banget. Aira terkesiap. Ia menoleh ke asal Sus Eli yang ternyata memperhatikan diam-diam Aira. Saya cuma terharu Sus, akhirnya baby El akikah. Sus Aira kayaknya sayang banget sama keponakannya ya. Makanya Sus Aira yang lebih sayang daripada ibunya sendiri. Sus Eli sengaja mengatakan hal tersebut untuk mengetes respon Aira. Saya kadang jadi mikir kok kayaknya yang ibu kandung si Dede itu Sus Aira ya, bukan Nyonya Indira. Aira terkesiap. Ia menatap Sus Eli yang tersenyum penuh arti. Apa jangan-jangan Sus Eli tahu sesuatu? Haha, Sus Eli bicara apa sih? Ucap Aira tertawa kaku. Padahal saya senang tahu kalau yang jadi nyonya itu Sus Aira bukan Nyonya Indira. Mereka kompak terkejut begitu mendengar deheman seseorang. Saat menoleh ke belakang, keduanya mendapati Bik Mina menatap mereka. Sus Aira, Sus Eli sudah makan siang belum? Tanya Bik Mina. Sudah Bi, baguslah kalau begitu. Oh ya Sus Eli, Bibi harap kamu gak bicara sembarangan seperti tadi lagi, takutnya didengar sama keluarga Nyonya Indira, atau bahkan Nyonya sendiri. Ucap Bik Mina memperingatkan Sus Eli. Walaupun begitu jangan bicara sembarangan Sus Eli, kamu gak mau bikin Nyonya Indira marah kan? Sus Eli akhirnya menganggukkan kepalanya. Iya, maaf Bi. Sepeninggal Bik Mina, Sus Eli meminta maaf kepada Aira karena sudah bicara yang tidak-tidak. Sebenarnya ia hanya ingin perempuan itu jujur kepadanya. Karena ia benar-benar penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Sus Eli tahu semua rahasia Aira dan Indira, bahkan kedekatan Kavindra. Namun tidak tahu cerita di baliknya, sehingga ia tertarik dan penasaran. Setelah acara selesai, Indira langsung menyerahkan Elsio ke tangan Aira. Malam ini Mama mau nginap di sini ya, Dir, kata Ibu Andri saat ia berdua saja dengan Indira di kamar. Iya, Mah, jawab Indira. Indira benar-benar kesal karena keinginannya tak dipenuhi Kavindra. Tadi pagi ia memberikan setelan pakaian couple yang sempat dibelinya kepada Kavindra, namun pria itu malah menolaknya dan mengatakan ia tak suka dengan hal norak seperti itu. Kenapa sih Dir? Manyun aja dari tadi, padahal Mama tuh mau ngomong serius loh. Bete aja, Mas Kavi gak ada romantis-romantisnya, jawab Indira. Ibu Andri tiba-tiba tersenyum manis. Mama minta uang dong Dir, gak banyak kok, 20 juta aja. Indira sontak berdecak kesal. Apalagi teringat black car yang lepas dari tangan. Jangankan 20 juta mah, 5 juta aja aku gak punya. Ibu Andri tampak terkejut. Kok bisa Dir? Black car kamu mana? Indira menarik napas panjang. Bahkan sampai sekarang dia gak mau nyentuh aku mah. Stres banget rasanya aku di rumah ini. Udahlah, gak bisa shopping, gak bisa mesra-mesraan sama Mas Kapi. Ditambah bayi nyebelin itu gak mau aku deketin. Dia kayak anti banget sama aku. Gak tahu deh kenapa. Ibu Andri tampak gelisah. Dari semua cerita Indira yang paling membekas di kepalanya cuma satu, yaitu Indira sudah tidak memegang black car lagi. Padahal ia butuh uang karena beberapa hari lagi akan ada acara arisan yang harusnya dihadirinya. Ia ingin tampil mewah di acara tersebut. Sampai kapan Kavindra nyita kartu itu, Dir? Ya nggak tahu. Paling nanti aku bujuk dia dan bilang kalau aku juga butuh uang. Lagian Mama kok jadi minta uang mulu sih? Kan baru kemarin dibeliin banyak barang branded. Ya ampun, masa segitu aja diungkit-ungkit, Dir. Uang suami kamu bisa beliin berkali-kali lipat banyaknya dari itu tahu. Iya, aku tahu. Cuma masalahnya Mas Kapi ini sudah banget ditaklukin, Mah. Susah ditaklukin. Aku sampai mikir jangan-jangan dia nggak suka perempuan. Makanya sampai dijebakkan buat hamilin orang. Ibu Andri tak menjawab. Tiba-tiba saja terbersit sebuah ide di benaknya. Dir, kamu pernah meriksa kamar ini enggak? Siapa tahu suami kamu nyimpan uang. Indira mengedarkan pandangannya ke seisi kamar. Kayaknya enggak ada, Mah. Aku pernah diam-diam meriksa. Tapi cuma ada pakaian dia doang di sini. Berkas-berkas penting pun enggak ada. Mungkin disembunyiin di ruang kerjanya. Ruang kerja? Indira mengangguk. Dia lebih sering datang ke ruang kerjanya itu daripada ke kamar ini. Paling semua barang berharganya dipindahin ke situ semua. Mana tuh ruangan nggak bisa dibuka sembarangan. Ibu Andri mengangguk-angguk paham. Ruang kerja ya? Gumam penuh arti.
Aira tersenyum sinis melihat samping kasurnya yang kosong. Ia benar-benar tak habis pikir dengan Andri. Pria itu tak kunjung pulang ke rumah Kavindra, seakan ia lebih bahagia menikmati waktunya bersama sang selingkuhan. Kalau kamu begini caranya, harusnya kamu gak menyulitkan aku buat cerai, Mas. Entahlah, Aira tahu ia sebenarnya tak lagi mencintai Andri. Klek, Aira terkejut bukan main saat pintu kamarnya terbuka. Tuan, Aira cepat-cepat duduk dan menurunkan kaki dari ranjang. Saya butuh energi lagi. Aira sontak mematung, tak menyangka Kavindra akan melakukan hal tersebut. Tuan, apa yang? Saya capek seharian ngurus acara itu dan baru siap menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Iya, tapi Tuan gimana kalau Indra datang ke sini dan ngelihat apa yang Tuan lakukan? Memang kenapa? Dia kan istri Tuan. Kavindra terkekeh, lucu. Hah? Maksudnya Tuan? Kenapa kamu menggoda saya kalau kamu ingat saya punya istri? Aira meneguk ludah. Benar juga perkataan Kavindra. Terkadang Aira juga jadi merasa naif setiap kali berhadapan dengan pria tersebut. Ada kalanya ia benar-benar berambisi menjerat cinta Kavindra demi harta pria itu, dan ada pula kalanya nuraninya bekerja dan membuat takut melewati ambang batas. Saya cuma gak mau rencana saya keburu gagal karena ketahuan adik Mas Andri. Jawab Aira akhirnya. Kenapa kamu harus takut dengan Indira? Dia bisa mengusir saya dari rumah ini. Jangan lupa kalau saya yang berkuasa penuh di sini, dia gak berhak mengusir kamu. Aira mengangguk paham, namun tetap saja ia tidak ingin keluarga Andri tahu semuanya sebelum ia sempat bergerak. Secepatnya Aira akan melancarkan rencananya untuk melakukan tes DNA antara Indira dan Elsio. Bukankah ia sudah punya uang 10 juta dan Kavindra, dan juga masih ada sisa waktu itu? Aira tiba-tiba merasa geli karena Kavindra meremas pinggangnya. Tuan, Kavindra tak menjawab. Ia berhenti bersender ke bahu Aira dan menatap wajah wanita tersebut. Jantung Aira sontak berdetak kencang. Masih belum selesai? Tanya Kavindra tiba-tiba. Aira sontak menggigit bibir bawahnya. Apa ini saat yang tepat untuk menyerahkan diri? Bisik Aira dalam hati. Aira benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu sudah ada perjanjian antara dirinya dan Kavindra. Seharusnya ia tak tahu lagi menyelesaikan perjanjian tersebut. Semakin cepat selesai, semakin cepat pula ia mendapatkan uang 1 M dan bisa membawa Elsio pergi dari sana. Namun mengapa hatinya tiba-tiba berat untuk pergi? Aira, Kavindra meremas pinggang Aira semakin kuat. Jawab saya, sudah bisa atau belum? Maaf Tuan, masih belum bersih sepenuhnya. Saya akan bilang kalau... Kavindra tak mau mendengar ucapan Aira lebih lanjut. Tidak tahukah perempuan itu betapa penampilannya yang hanya mengenakan baju tipis itu langsung mempengaruhi milik Kavindra di bawah sana sejak awal. Kavindra menutup mulut Aira yang bicara dengan jari telunjuknya. Kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Kamu ingin menggoda suami bodohmu itu saat dia pulang? Enggak Tuan, di sini panas, AC-nya enggak hidup. Kavindra refleks mendongak menatap AC kamar tersebut yang memang tidak menyala. Kenapa enggak bilang sejak awal? Saya pernah bilang, tapi Tuan mungkin lupa. Nanti saya suruh orang untuk perbaiki. Mulai sekarang jangan berpakaian seperti ini lagi kecuali di depan saya. Memangnya kenapa Tuan? Ini kan kamar. Jangan lupakan perjanjian kita. Tuan cemburu ya? Kavindra mengernyitkan keningnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Soalnya Tuan seperti sedang bersikap posesif. Saya cuma gak mau ada yang menyentuh sesuatu yang akan saya sentuh setelah kamu menyelesaikan kesepakatan kita. Terserah kalian mau melakukan apapun. Jangan diambil di hati, ucap Kavindra tiba-tiba seakan ia tahu hati Aira tersentil karena ucapannya. Saya tahu diri kok Tuan. Tuan Kavi benar, maaf. Saya tadi cuma bercanda. Ya, jawab Kavindra singkat. Aira tak menjawab. Suasana kamar yang awalnya hangat jadi canggung. Kamu marah? Aira menggelengkan kepalanya. Kenapa juga saya harus marah? Kavindra tak tahan lagi. Tanpa menunggu Aira selesai berbicara, ia langsung menarik kepala belakang perempuan itu mendekat ke wajahnya. Aira terbelalak bukan main. Tak ada basa-basi yang terucap. Kavindra menyesap bibir bawahnya begitu saja. Aira mendadak lemas, selemas-lemasnya. Ia ingin menolak tubuh Kavindra, tetapi yang ia lakukan malah memejamkan mata, membalasnya dan juga menangis.
Ada emosional dalam dirinya. Entah mengapa ia benar-benar marah mendengar ucapan Kavindra tadi. Karena tak bisa mengungkapkan kemarahannya, ia malah jadi menangis di sela ciuman tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata seorang wanita parubaya menyaksikan kejadian itu. Tadinya wanita itu hanya lewat, tetapi ia penasaran karena mendengar suara Kavindra dan diam-diam mengintip lewat pintu yang tak tertutup rapat itu. Mereka, gumam wanita parubaya tersebut. Ia cepat-cepat pergi dari tempat itu menuju kamarnya. Di dalam kamar, wanita itu mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Halo? Bersambung.